Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Diketahui data-data sebagai berikut ya. Ini ada 40 data, mulai dari 69 sampai dengan 67 sini. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah gambar diagram batang daunnya seperti apa ya. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk menggambar diagram batang daun, adik-adik harus mengetahui dulu apa sih diagram batang daun itu, ya. Nah, diagram batang daun itu digunakan untuk menyajikan data, ya. Supaya terlihat apakah datanya itu menyebar atau memusat pada satu data ya. Jadi misalkan 74 ini ya, nanti apakah dia terlihat dia memusat di sekitar 74 atau malah menyebar di sekitar 74 ya. Kemudian juga digunakan untuk melihat data mana yang paling sering muncul atau jarang muncul ya. Jadi dari 40 data ini nanti dapat dilihat mana sih data yang jarang muncul dan data yang sering muncul. Oke. Itu kegunaannya diagram batang daun. Kemudian cara membuatnya ya. Diagram batang daun itu dibagi menjadi dua bagian. Biasanya digunakan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini misalkan ada sebuah tabel ya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang pertama itu disebut batang. Bagian kedua disebut daun. Nah, kemudian ini digunakan jika ada data dua angka ya. Dua angka misalkan 87. Misalkan data 87. Ya. Bagian kolom batang itu diisi dengan angka 8. Kemudian bagian kolom daun itu diisi dengan angka kedua ya. 87 berarti angka keduanya 7. Oke. Kemudian kalau misalkan ada data lagi 89 misalkan. Nah, adik-adik tetap nulis di baris yang di batang 8, tinggal ditambahi aja daunnya dengan angka 9. Nah, kemudian kalau misalkan ada data lagi, misalkan ada data 97 ya. Adik-adik tambahkan lagi barisnya. Kemudian batangnya diisi 9, daunnya diisi 7. Seperti itu. Oke, contohnya. Kemudian kita lanjut ke data ini. Langkahnya adalah adik-adik urutkan terlebih dahulu data-datanya nanti supaya tidak terlewat ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kita tulis ya hasil pengurutan angkanya. Di sini urutan data. Dari yang terkecil sampai terbesar. Oke. Mulai dari yang terkecil adalah 37, 38,
38-nya ada 2, 38. Kemudian 43, 45, 47, 48, 55, 56, 57. Kemudian 58-nya ada 2. Terus 63, 64 ada 2 ya, 64-nya. Kemudian 65, 66, 67 ada 2. Kemudian 68, 69 ada 2. Kemudian 71, 72, 73, 74, 75 masing-masing 1 ya. 71, 72, 73, 74, 75. 76 2 kali. Kemudian 77, lalu 78, 79, 82, 84, 85, 86, 86, 87 2 kali ya. Baru yang terakhir 88. Oke. Nah, setelah diurutkan, kita buat diagram batang daunnya. Adik-adik membuat tabel ya, ini ya. 2 kolom. Kita buat. Nah, seperti ini. Yang ini batang. Kemudian yang kedua adalah daun. Lalu selanjutnya adik-adik perhatikan di sini angka-angkanya ya. Yang paling depan itu adalah mulai dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di sini di bagian batang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian daunnya yang bagian 3 itu ada 7, 8, 8 ya. 8-nya 2 kali. Berarti 7, 8, 8. Tidak perlu dikasih koma ya adik-adik, cukup dikasih jarak. Oke. Kemudian 4 itu ada 3, 5, 7, 8 ya. 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Oke, selanjutnya 5 ya. 5 itu ada 5, 6, 7, 8-nya 2 kali. 5, 6, 7, 8, 8. Kemudian 6 itu ada 3, 4 2 kali. 3, 4, 4, 5, 6. 7-nya 2 kali ya. Kemudian 8 1 kali, ini tidak cukup tempatnya jadi di bawah ya adik-adik. 8. Kemudian 9 2 kali ya. Kemudian yang 7. Yang 7 itu ada 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6-nya 2 kali. Kemudian 7, 8, 9 ya. Yang 8 itu ada 2, 4,
5, 6, 6, 7, 7, 8. Oke, ini kita kasih batas ya supaya tidak bingung membacanya nanti. Nah, ini adalah tadi punyanya 8 ya. Ini tadi punyanya 7. Terus ini 6. Ini 5. Ini 4. Dan ini 3 ya. Nah, sudah pas. Oke. Jadi diagram daunnya ini seperti ini ya. Diagram batang daunnya seperti tabel ini. Oke, terima kasih. Semoga paham.